Sepergian pelayan tersebut, raut muka Geran kembali berubah hangat menatap sang istri yang sedang berusaha melepaskan diri dari rangkulan lengannya. Dengan sengaja dia menarik rangkulan hingga gadis itu berakhir terjatuh dalam pangkuannya. "Hei, kamu!" pekik Liliana. "Kenapa dengan aku?" balas Geran seraya menjatuhkan kepala di bahu Liliana dan mulai mengendus menghirup aroma wangi yang khas dari tubuh Liliana. "Kak, kamu bisa nggak sih jangan begini?" Liliana yang merasa risih akan cumbuan itu, dia memegang kedua bahu Geran mencoba mendorongnya. "Tapi aku maunya begini," ucap Geran malah semakin liar menggoda. Akunya yang keberatan." "Apanya yang berat? Kau kan yang ada di atasku." Nyebelin deh. Lebih baik mandi dulu." Seketika aksi si Geran terhenti, dia tersenyum dan dia memeluk pinggang ramping Liliana sehingga mereka berdempet. "Baiklah, jika itu maumu," ucapnya lalu dia bangkit berdiri seraya menggendong tubuh istrinya ala bridal style. Apa-apaan ini?" kaget bercampur bingung Liliana. "Mandi," jawab Geran sembari mulai melangkah menuju pintu kamar mandi. Ya kenapa aku juga harus ikut bersamamu? Turunkan aku," berontak Liliana dalam gendongan. Geran menatap dengan senyuman penuh maksud. "Tentu saja kau harus memandikan aku." Enggak mau, turunkan aku." Dan beberapa saat kemudian, seusai mandi, Geran mendudukkan diri di sisi kasur, sedangkan Liliana masih di dalam ruangan ganti, tengah mengeringkan rambut oleh Heidayor. Tangan Geran bergerak mengusap rambut basahnya menggunakan handuk kecil. Namun ketika kepalanya menengok ke samping kanan, tak sengaja pandangan dia melihat sebuah buku bersampul warna putih dengan motif bunga lili. Buku itu terselip di bawah bantal yang biasa menjadi bantal tidur istrinya. Alis Geran sedikit mengkerutanya. Lalu tangan dia terulur mengambil buku tersebut. Apa ini punya Liana? Gumam dia membolak-balikan buku dalam pegangan tangannya. "Diari?" gumam Geran lagi saat membaca satu kata kecil tertera di bawah pojok sampul. Ada senyuman terukir di sudut bibir Geran dengan tatapan menatap dalam diam pada benda tersebut. Apa aku boleh mengintipnya sedikit? Penasaran dia tampak bimbang dan ragu. Tidak, dia butuh privasi, ucap Geran sambil melemparkan buku tersebut ke kasur. Namun sedetik kemudian dia meliriknya lagi dan dalam seperkian detik dia hanya menatap tanpa bergerak. Sial. Hanya sedikit. Ya, hanya sedikit saja. Tidak apa-apa kan? Ocehan Geran sembari kembali mengambil buku-buku itu dan oleh karena rasa kepenasaran yang bergejolak, akhirnya dia mulai melepaskan tali pengikat di sampul. Lalu dengan perlahan dia membuka buku tersebut. Dia membaca setiap kata dan tulisan tangan yang tergores di halaman depan buku. Perkenalan yang sangat manis. Gumam Geran membaca halaman tentang biodata diri Liliana. Lalu jemarinya membuka lembaran kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya yang masih bisa membuat ekspresi hangat dan senang di wajah si Geran. Namun ketika sampai di beberapa halaman terakhir, raut muka Geran berubah menggelap. Seiring sorot matanya menajam nan dingin. "Liana, kau?" Geraman Geran mengkeratkan gigi dan dia menutup dengan kasar buku tersebut, lalu melemparkannya ke kasur. Sialan, beraninya dia. Tak akan kubiarkan kau. Gumaman Geran disertai hembusan napas kasar dan mengusap wajah. Pintu kamar mandi terbuka yang memunculkan Liliana dengan setelan piyama tidur. Geran kembali mendesah kasar lalu melirik tajam ke arah gadis yang tengah berjalan ke arahnya itu. Rambut kamu masih basah, kata Liliana yang sudah berada di dekat lelaki tersebut. "Bantu keringkan," ucap Geran seiring tatapan tajamnya berubah meredup. Kan kamu punya tangan." "Aku malas," balas Geran. "Ya udah deh, sini."
Liliana mengambil alih handuk yang tersampir di paha si Geran lalu mulai mengusap rambut basah lelaki tersebut. Tiba-tiba Geran memeluk pinggang ramping gadis yang berdiri itu. "Kamu?" tersentak Liliana kaget. "Lakukanlah," ucap Geran seraya mengkeratkan lingkaran lengan di pinggang gadis itu, sehingga berdempet lalu dia menempelkan wajah di perut sang istri. Hei, kalau kamu kayak gini, gimana aku mengkeringkan rambut kamu?" Liliana mencoba mendorong bahu si Geran untuk lepas dari pelukan tersebut. Namun si Geran malah mempererat pelukan membuat Liliana akhirnya hanya bisa menghela napas panjang dan menyerah. "Rambut kamu masih basah. Kalau kamu tidur dengan rambut basah begini bisa kena flu tahu," ucap Liliana sembari mengusap pelan rambut bagian belakang kepala si Geran yang terlihat oleh handuk kecil. "Liana." Panggilan Geran terdengar berat. Apa?" Sahutan Liliana dengan tangan terus bergerak mengeringkan rambut. "Liana." "Iya, ada apa?" "Liana." Panggilan Geran lagi. "Iya, ada apa sih?" Mulai kesal Liliana. Hela napas panjang Geran seiring mendusel-duselkan kepala di perut sang istri dan semakin mempererat pelukannya. "Liana, kamu ada apa sih dari tadi terus-terusan manggil namaku?" Sebal Liliana yang hanya bisa melihat belakang kepala si Geran tanpa bisa melihat ekspresi wajahnya. "Liana," gumam Geran lagi. Masa bodoh, gak akan aku sahuti, dasar aneh." Gerutuan Liliana kembali mengusap rambut lelaki tersebut dengan handuk kecil. "Liana." Yang kali ini Liliana memilih terdiam tak menyahuti panggilan tersebut. "Liana, dia ini kenapa sih?" Dan tetap Liliana memilih mengabaikan. "Liana, Liana, Liana." Gumaman Geran yang menggema di indera pendengar Liliana membuat gadis itu sudah gregetan dan kesal. "Kamu ini berhenti memanggil namaku terus, berisik tahu," kesal Liliana sembari melemparkan handuk ke sembarang dan oleh saking gregetannya, dia mengusap rambut si Geran sampai berantakan dan kusut. Liana, hei!" Terkejut Geran akan tindakan istrinya. Dan dia memegang kedua tangan Liliana yang mengganas itu sehingga gadis tersebut akhirnya terdiam. "Makanya berhenti memanggil terus, berisik," sembal Liliana dengan napas terengah akibat aksinya tadi. Geran malah tersenyum dan dia mencium kedua tangan gadis itu yang seketika membuat Liliana tertegun dan terpaku melihatnya. "Baiklah, aku tak akan melakukannya lagi." Lalu dia menarik lembut kedua tangan gadis itu sehingga Liliana berakhir dalam pangkuannya. "Jangan marah, wajahmu semakin terlihat menggemaskan dan itu membuatku tak bisa menahannya," bisik Geran seraya memeluk pinggang si istri dan menjatuhkan lagi kepalanya di bahu Liliana. Tidak bisa menahannya," terbata Liliana. Untuk memakanmu," bisik Geran lagi sampai hembusan napasnya terasa panas menerpa di kulit leher, sehingga Liliana dibuat merinding geli dan panas. "Kamu," ucap dia tercekat seiring wajahnya memerah padam. "Liana, jangan mempermainkan namaku lagi deh. Aku akan mengikatmu dan tidak akan melepaskanmu," gumam pelan Geran yang terdengar tak begitu jelas oleh indera pendengar. Kamu ngomong apa?" tanya Liliana menatap si Geran yang hanya terlihat bagian sisi wajahnya saja. "Liana, mulai lagi deh," malas Liliana menyahuti. "Tapi tadi kayaknya dia ngomong sesuatu deh. Palingan omongannya gak penting juga."